Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-132 dalam serial pembangunan sebagai pemerdekaan. Bapak Ibu sekalian, apabila pada sesi-sesi sebelumnya, terutama mulai 1, 27, 28, 29, 30, dan 31, saya menyampaikan fakta-fakta atau hasil analisa yang menunjukkan kepada kita bahwa kita ada dalam posisi yang rendah lah, katakanlah. Misalnya perkebunan kita 16 juta hektar kelapa sawit, setara dalam income untuk mendapatkan devisanya dengan kurang dari 400 ribu hektar pertanian Belanda. Padahal di sana dikelola oleh petani, di kita 60% dari 16 juta hektar tersebut didominasi oleh korporasi. Itu tantangan. Nah, kemudian kasus BRIN, dan terakhir kasus bagaimana inovasi mendapatkan hambatan-hambatan di PTPN 7. Nah, itu kasus. Sekarang saya ingin sharing suatu kasus yang luar biasa besar, luar biasa sukses, luar biasa penting untuk Indonesia, tetapi ini juga jarang diingat. Dan kita tidak menggunakan basis ini untuk pembangunan ke depan. Apa itu? Ini adalah diterimanya UNCLOS 1982 mengenai Indonesia sebagai benua maritim. Kita perlu menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Insinyur Haji Juanda, waktu itu sebagai Perdana Menteri saya pikir, yang mendeklarasikan konsep wawasan Nusantara, mendeklarasikan Indonesia sebagai benua maritim pada tahun 57. Apa yang disebut dengan benua maritim? Ya, yaitu adanya suatu unit negara walaupun dibatasi oleh laut tapi kompak. Ya, sehingga antara Pulau Jawa dan Kalimantan ada Laut Jawa. Kalau tadinya dibatasi oleh batas teritorial sekitar 9 mil katakanlah, sekarang menjadi semuanya milik Indonesia. Ditambah ada konsep JTE. Jadi ya konsep benua maritim itu adalah warisan hasil kreativitas atau hasil kreasi leluhur bangsa Indonesia yang saya memahaminya ini merupakan konsep yang sangat penting. Nah, jadi kita beralih dulu dari urusan darat nih, ya, kita masuk ke urusan laut atau kelautan atau kemaritiman, ya, yang mana saya tertarik ke bidang ini dengan baca-baca sendiri karena saya sebetulnya orang hutan bahkan. Ya, background S1 saya dari kehutanan, tetapi kemudian dengan interaksi dengan berbagai pihak, terutama dengan Dr. Anugrah Nonci yang menulis buku tentang pulau-pulau Nusantara, kemudian ada buku-buku Island Biogeography, Island Life, saya tertarik kepada masalah laut ini. Nah, untuk beberapa sesi ke depan, ya, saya ingin sharing dari hasil bacaan-bacaan saya, katakanlah selama ini dengan Bapak Ibu sekalian mengenai laut ini, atau kelautan, atau kemaritiman, atau apa saja. Yang pertama adalah kita perlu sadar betul bahwa jumlah pulau kita itu sangat banyak. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 96 ada 17.508 pulau. Nah, kemudian yang mencengangkan kita 4 pulau hilang. Pulau Sipadan, Pulau Ligitan, Pulau Jako, ya, Pulau Kambing terlepas dari Indonesia. Kenapa? Karena kita kurang merawatnya. Ya. Perjalanan deklarasi Juanda sampai ke UNCLOS 1982 itu 25 tahun. Ya, inilah proses kreativitas kerja keras bangsa Indonesia.
ya selama 25 tahun menghasilkan, nanti saya akan sampaikan berapa besar benefit dari kerja keras leluhur kita ini. Ya. Nah, jadi dengan jumlah pulau di atas 17.000 itu, wilayah tropika, ya, maka ini mencerminkan hakikat manusia pulau dalam sistem kepulauan. Kita sering tidak menyadari ini. Nah, oleh karena itu, aspek ini akan saya coba sharing, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya kembali lagi, ya, ke gambar yang selalu saya ingatkan untuk menyadarkan kita semua bahwa tidak ada satupun bangsa di tropika ini, ya, termasuk yang kepulauannya seperti kita atau yang benuanya, ya, menjadi bangsa maju atau bangsa kaya. Kita masih miskin. Makin dekat ke tropika, makin miskin. Masih berlaku. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya sampaikan suatu peta, gambar peta. Apa efek dari diundangkannya, diratifikasinya oleh masyarakat dunia mengenai konsep benua maritim. Ya, yaitu kita punya wilayah zona ekonomi eksklusif yang begitu luas. Inilah medan kita. Ya. Kalau 16 juta hektar perkebunan sama dengan luas Pulau Jawa, ditambah Pulau Madura, ditambah Pulau Bali, ditambah Lombok, ditambah Sumba dan Sumbawa katakanlah, ya, luas laut kita masih jauh lebih besar dari itu. Nah, oleh karena itulah pemahaman pemikiran mengenai laut, ya, dan pulau-pulaunya itu sangat penting. Inilah gambar-gambar yang saya coba ambil dari literatur, dari internet, untuk memahami bagaimana perubahan dari konsep lama, laut teritorial, maaf saya koreksi tadi saya katakan 9 mil, 12 mil, ya, kemudian zona ekonomi eksklusif, ya, menjadi 200 mil, ya, kemudian laut bebas. Nah, dengan kesuksesan Indonesia dan negara-negara lain dalam melahirkan UNCLOS 1982, ya, maka total wilayah Indonesia menjadi 7,81 juta kilometer persegi. Dari total wilayah tersebut, 3,25 juta kilometer persegi adalah lautan. 2,55 juta kilometer persegi adalah zona ekonomi eksklusif. Jadi hanya sekitar 2,01 juta kilometer persegi yang berupa daratan. Bahkan daratan ada statistik lain sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Ya. Nah, inilah data yang kami ambil dari situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, ya, bahwa wilayah kita itu termasuk zona ekonomi eksklusif 7,81 juta kilometer persegi. Sedangkan daratannya hanya kurang lebih 2 juta kilometer persegi. Jadi ada tambahan 5,8 juta kilometer persegi, bayangkan. Ya, untuk kita syukuri hasil kreasi leluhur kita yang dideklarasikan oleh Insinyur Haji Juanda. Nah, di sini saya sampaikan juga gambar hanya untuk menambah variasi, ya, koordinat-koordinat, ya, yang titik-titik koordinat Indonesia dalam baseline dari benua maritim ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan titik pandang awal, ya, sebagaimana sering saya katakan pada sesi sebelumnya, tropika
pulau, kelautan, keanekaragaman hayati, keanekaragaman sosial budaya, itu 5 hal yang perlu kita internalisasikan dalam proses intelektualisasi Indonesia, bangsa Indonesia, dalam proses pencerdasan bangsa Indonesia, dalam proses pembangunan. Kelima hal tersebut tidak boleh terlepas. Tentu di atasnya ada ideologi, ada macam itu ruang-ruang yang menjadi pelindung kita. Nah, dengan cara berpikir itu, ya, maka kita akan sampai pada suatu tahap merekonstruksi atau merecreate atau mencipta ulang, ya, apa yang ada dalam pikiran kita, terutama para anak muda kita. Mulai dari sistem pendidikan, mulai dari kebijakan regional atau nasional, mulai dari pengembangan sektor ekonomi, maka kita harus melihat potensi kenaikan 5 juta kilometer persegi dari luas daratan, lebih, ya, 5,8 juta kurang lebihnya, areal yang masuk dalam yurisdiksi Indonesia, berupa air 2/3 lebih. Ya. Nah, apa kesimpulan dari diskusi ini? Yang pertama adalah perlunya kita melihat atau membaca deklarasi Juanda dan proses pewujudannya selama 25 tahun. Itu sebagai keteladanan. Cara berpikir, cara kerja, ya, yang melahirkan konstruksi baru, batas-batas yurisdiksi baru Indonesia dengan diterimanya UNCLOS 1982 perlu jadi teladan. Kita teladani itu. Kalau buat saya ini salah satu achievement bangsa Indonesia, leluhur kita yang luar biasa besarnya. Nah, yang kedua, ya, dengan mensyukuri kita diberikan warisan tersebut, maka investasi kita, terutama investasi pemikiran, ya, karena semua yang kita kerjakan tergantung apa yang kita pikirkan. Ya, investasi pemikiran kita, kalau kita berikan bobot, ya, maka mungkin kalau judgement saya 60-70% bobot, ya, itu dialokasikan untuk memahami, mengembangkan, ya, pembangunan berbasis dunia maritim ini. Masalah stunting, masalah kreativitas rendah, masalah ekonomi yang makin terbatas karena kita berkonsentrasi di areal yang sangat terbatas, yaitu darat. Maka kita diperangkap oleh environment yang betul-betul menekan, betul-betul membatasi kita, apalagi kita bicara Jawa. Luas Pulau Jawa itu kurang lebih hanya 7% dari luas daratan Indonesia, tetapi hampir 60% penduduk itu tinggal di Jawa. Dapat dikatakan ruang ini sangat sempit. Nah, kita berpikir selalu darat, padahal rumah kita laut. Ya. Oleh karena itulah lagu anak-anak, nenek moyangku seorang pelaut, itu perlu dijabarkan, diterjemahkan ke dalam proses membangun budaya Indonesia ke depan.
dan diarahkan dalam jangka pendek untuk mengatasi persoalan-persoalan mendasar, khususnya berkaitan dengan protein hewani, berkaitan dengan environment, ya, berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan dan macam-macam lagi. Ya, bahkan yang paling penting titik nolnya itu adalah berkaitan dengan bagaimana merekonstruksi budaya berpikir kita. Ya, di jaya kita, di laut kita jaya, Jales Viva Jaya Mahe, katakanlah, itu menjadi pewujudan Bhinneka Tunggal Ika Indonesia yang lebih maju ke depan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, itulah saya pikir kesimpulan yang bisa ditarik dalam sesi ini, dan saya akan coba sharing dengan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian pada sesi sebelumnya dalam bentuk yang lebih operasional lagi. Ya, kalau ini saya sampaikan dalam sesi ini bentuk suatu pemahaman umum dan menarik makna secara umum. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak dan Ibu sekalian.